Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan pemaparan materi kali ini. Nah, perkenalkan, saya Salsabila Rohimah Asmawenata. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai antropologi. Materi ini penting untuk kita pahami karena antropologi membantu kita mengenal manusia secara lebih luas, baik dari segi budaya, sosial, maupun cara hidupnya. Dengan memahami antropologi, kita juga dapat lebih menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Langsung saja kita mulai. Pemaparan kali ini berjudul Antropologi sebagai ilmu tentang manusia, kajian fisik, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya ada beberapa definisi antropologi menurut para sarjana. Pada slide ini dijelaskan beberapa definisi antropologi dari para ahli yang sebenarnya saling melengkapi dalam memahami apa itu antropologi. Nah, pertama, menurut Koenjaningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia beserta kebudayaannya. Artinya, fokus utama antropologi bukan hanya pada manusia sebagai individu, tetapi juga bagaimana manusia menciptakan, menjalankan, dan mewariskan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut Theo Ihromi, antropologi mengkaji manusia dari keberagaman budaya dan kehidupan sosial. Penekanan di sini ada pada keberagaman. Nah, bahwa setiap kelompok manusia itu memiliki cara hidup, nilai, dan kebiasaan yang berbeda. Yang ketiga, menurut William, antropologi adalah studi tentang asal-usul, perkembangan, dan variasi manusia. Namun, ini juga menunjukkan bahwa antropologi tidak hanya melihat kondisi manusia, tetapi juga sejarah dan evolusi manusia dari masa ke masa. Yang keempat, menurut Linton, antropologi mempelajari manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Artinya, di sini antropologi itu bersifat sangat luas, mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, bahkan kepercayaan. Nah, slide selanjutnya yaitu manfaat antropologi. Di sini menjelaskan berbagai manfaat antropologi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, memahami keberagaman budaya. Antropologi itu membantu kita menyadari bahwa perbedaan budaya itu wajar dan harus dihargai. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih toleran terhadap orang lain. Yang kedua, menghindari konflik sosial. Banyak konflik yang terjadi karena kesalahpahaman budaya. Dengan mempelajari antropologi, kita bisa memahami sudut pandang orang lain sehingga konflik bisa diminimalisir. Yang ketiga, itu membantu pembangunan masyarakat. Antropologi digunakan untuk memahami kebutuhan dan karakter masyarakat, sehingga program pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan budaya setempat. Yang keempat, menjadi dasar kebijakan publik. Pemerintah itu dapat menggunakan kajian antropologi untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga kebijakan itu dibuat lebih efektif. Yang kelima, mendukung penegakan hukum berbasis budaya. Dalam konteks hukum, antropologi membantu memahami nilai dan norma yang hidup di masyarakat, sehingga hukum itu dapat diterapkan dengan lebih adil dan tidak bertentangan dengan budaya lokal. Selanjutnya itu ada hubungan antropologi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama itu hubungan antropologi dengan sosiologi. Nah, keduanya sama-sama mempelajari hukum masyarakat, tetapi antropologi lebih fokus ke budaya dan tradisi, sedangkan sosiologi lebih fokus pada struktur sosial dan hubungan antar individu. Yang kedua, hubungannya dengan hukum. Antropologi melahirkan cabang ilmu seperti antropologi hukum, yang mempelajari hukum berdasarkan budaya masyarakat.
Ini penting untuk memahami hukum adat dan praktik hukum lokal. Yang ketiga, hubungannya dengan sejarah. Antropologi membantu memahami perkembangan budaya dari masa lalu sehingga melengkapi kajian sejarah. Yang keempat, dengan psikologi. Antropologi dan psikologi sama-sama mempelajari manusia, tetapi psikologi lebih fokus pada perilaku dan kepribadian individu, sedangkan antropologi itu melihat lebih ke pengaruh budaya terhadap perilaku tersebut. Terus selanjutnya yang kelima ada hubungannya dengan geografi. Antropologi berkaitan dengan hukum, dengan lingkungan tempat manusia itu hidup, karena kondisi geografi sangat mempengaruhi budaya dan cara hidup manusia. Slide selanjutnya ada perkembangan antropologi. Pertama itu ada fase penjelajahan. Pada fase ini antropologi belum menjadi ilmu yang sistematis. Informasi tentang budaya dan kehidupan masyarakat diperoleh dari penjelajah, pedagang, atau misionaris. Mereka itu hanya mendeskripsikan apa yang mereka lihat, sehingga masih bersifat subjektif dan belum ilmiah. Yang kedua, ada fase kolonial. Pada masa ini, antropologi mulai digunakan sebagai alat untuk memahami masyarakat jajahan. Tujuannya agar pemerintah kolonial lebih mudah mengatur dan mengendalikan masyarakat tersebut. Nah, jadi ilmu ini mulai dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Yang ketiga, fase ilmiah. Di tahap ini, antropologi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Lalu metode penelitian mulai sistematis seperti observasi dan penelitian lapangan. Antropologi tidak lagi sekadar deskripsi tetapi sudah menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, ada fase modern. Antropologi mulai fokus pada berbagai masalah sosial kontemporer seperti globalisasi, perubahan budaya, kemiskinan, dan konflik sosial. Pada fase ini, antropologi juga berperan dalam mencari solusi agar atas berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya, antropologi itu ada antropologi fisik. Nah, antropologi fisik itu adalah cabang antropologi yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis. Artinya, fokus pada tubuh manusia, evolusi, dan perbedaan fisik antar manusia. Beberapa lapangan penelitian dalam antropologi fisik antara lain ada pertama evolusi manusia. Nah, evolusi manusia ini mempelajari asal-usul manusia dan bagaimana manusia berkembang dari masa ke masa, termasuk hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, ada variasi ras. Variasi ras itu mengkaji perbedaan fisik manusia seperti warna kulit, bentuk wajah, tinggi badan. Tapi penting yang harus dipahami bahwa perbedaan ini tidak menunjukkan perbedaan derajat atau nilai manusia. Yang ketiga ada genetika manusia. Nah, genetika manusia ini mempelajari faktor keturunan yang mempengaruhi sifat manusia, sifat fisik manusia, seperti penyakit turunan atau ciri biologis tertentu. Yang keempat, itu ada adaptasi terhadap lingkungan. Nah, adaptasi terhadap lingkungan ini mempelajari bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya, orang yang tinggal di pegunungan memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Selanjutnya, ada antropologi budaya. Antropologi budaya adalah cabang antropologi yang mempelajari kebudayaan manusia, seperti nilai, norma, adat istiadat, dan pola hidup masyarakat. Nah, beberapa lapangan penelitian dalam antropologi budaya yaitu yang pertama ada antropologi prasejarah, yaitu mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau melalui peninggalan seperti fosil, alat-alat atau artefak. Yang kedua ada antropologi linguistik.
Linguistik ini mempelajari bahasa sebagai bagian dari budaya, termasuk bagaimana bahasa mempengaruhi cara berpikir dan berkomunikasi masyarakat. Yang ketiga, ada kebudayaan dan kepribadian. Ini mengkaji hubungan antara budaya dengan pembentukan karakter atau kepribadian individu. Yang keempat, ada etnologi. Ini mempelajari dan membandingkan berbagai kebudayaan yang ada di dunia untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Yang selanjutnya ada antropologi sosial. Antropologi sosial ini fokus pada bagaimana manusia hidup bersama dalam suatu kelompok, bagaimana mereka berinteraksi, serta aturan-aturan yang mengatur kehidupan tersebut. Nah, beberapa lapangan penelitian dalam antropologi sosial yaitu yang pertama ada sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan ini membahas hubungan keluarga seperti garis keturunan, peran anggota keluarga, dan sistem pewarisan. Misalnya, ada masyarakat yang menganut sistem patrilineal atau garis ayah, atau matrilineal itu garis ibu. Nah, yang kedua ada sistem norma dan nilai. Norma itu aturan yang mengatur perilaku, sedangkan nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat. Keduanya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Yang ketiga ada lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Yang keempat, ada struktur sosial. Struktur sosial ini berkaitan dengan susunan atau lapisan dalam masyarakat, seperti status sosial, peran, dan kedudukan seseorang. Yang kelima, ada interaksi masyarakat. Itu mempelajari bagaimana individu berhubungan satu sama lain, baik dalam bentuk kerjasama, konflik, maupun komunikasi sosial. Selanjutnya itu ada kebudayaan spiritual atau non-material. Nah, kebudayaan non-material itu yaitu kebudayaan yang tidak berbentuk benda, tetapi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Beberapa bentuk kebudayaan non-material itu ada 4. Yang pertama, ada nilai. Nilai itu sesuatu yang dianggap penting, baik dan berharga oleh masyarakat. Nilai menjadi dasar dalam menentukan sikap dan perilaku. Yang kedua, ada norma. Norma itu aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma membantu menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Terus yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan itu berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap sesuatu, baik yang bersifat logis maupun spiritual. Yang keempat ada sistem religi. Sistem ini mencakup sistem keyakinan terhadap Tuhan atau kekuatan supranatural, serta praktik-praktik keagamaan yang dilakukan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada macam-macam religi dalam antropologi. Nah, di dalam antropologi itu ada macam-macam religi. Yang pertama ada animisme. Animisme itu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki roh atau jiwa, baik benda hidup maupun benda tidak hidup. Yang kedua, ada dinamisme. Dinamisme itu kepercayaan bahwa ada kekuatan gaib atau energi tertentu yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Yang ketiga, ada totemisme. Totemisme itu kepercayaan terhadap hewan atau tumbuhan tertentu yang dianggap memiliki hubungan khusus atau menjadi simbol suatu kelompok. Selanjutnya itu motoisme. Motoisme itu kepercayaan kepada satu Tuhan. Contohnya seperti agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Yang kelima ada politeisme. Politeisme itu kepercayaan
kepada banyak dewa seperti yang terdapat dalam kepercayaan Yunani kuno atau Hindu dalam bentuk tertentu. Selanjutnya itu ada unsur kebudayaan. Nah, dijelaskan bahwa unsur kebudayaan memiliki beberapa unsur utama yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan. Bahasa juga menjadi sarana untuk mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini berkaitan dengan pengetahuan manusia tentang alam, lingkungan, dan kehidupan. Misalnya pengetahuan tentang cara bercocok tanam, pengobatan tradisional, atau membaca tanda-tanda alam. Selanjutnya yang ketiga, ada organisasi sosial. Ini adalah pola hubungan antara individu dalam masyarakat, termasuk keluarga, kelompok, dan struktur sosial lainnya. Yang keempat, ada mata pencaharian. Ini berkaitan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidup, seperti bertani, berdagang, nelayan, atau pekerjaan modern lainnya. Yang kelima, itu ada sistem religi, menyangkut kepercayaan manusia terhadap Tuhan atau kekuatan gaib, serta praktik keagamaan yang dilakukan dalam masyarakat. Yang keenam, ada kesenian. Kesenian ini merupakan ekspresi keindahan dalam bentuk karya budaya seperti musik, tari, lukisan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada mengenai proses perubahan kebudayaan. Nah, di sini menjelaskan bahwa kebudayaan itu tidak bersifat tetap, tetapi selalu mengalami perubahan melalui beberapa proses. Yang pertama, difusi, yaitu penyebaran budaya dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Misalnya, makanan atau tren yang menyebar ke berbagai daerah. Yang kedua, ada akulturasi, yaitu percampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya yang asli. Contohnya, budaya lokal yang berpadu dengan budaya asing, tetapi tetap mempertahankan ciri khasnya. Yang ketiga, ada asimilasi, yaitu peleburan dua budaya menjadi budaya baru yang berbeda dari budaya asalnya. Dalam proses ini, unsur budaya lama bisa hilang karena peleburan itu. Nah, yang keempat ada inovasi, yaitu pembaruan budaya melalui penemuan atau ide baru, misalnya perkembangan teknologi yang mengubah cara hidup manusia. Nah, selanjutnya ada hubungan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa hubungan tersebut itu saling berkaitan. Itu contohnya kayak antara individu, masyarakat, dan kebudayaan itu saling berkaitan. Yang pertama, individu. Individu itu sebagai pencipta budaya. Nah, setiap individu itu memiliki ide, gagasan, dan kreativitas yang dapat menghasilkan budaya baru. Yang kedua, itu ada masyarakat. Nah, masyarakat di sini sebagai tempat interaksinya. Nah, individu itu tidak hidup sendiri, tetapi berinteraksi dalam masyarakat. Dari interaksi inilah budaya berkembang dan diwariskan. Yang ketiga itu kebudayaan sebagai pedoman hidup. Budaya itu memberikan aturan, nilai, dan norma yang menjadikan pedoman bagi individu dalam bertindak. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya atau mau diskusi atau izin menyanggah? Boleh, silahkan. Kepada rekan-rekan, ibu, bapak, semua. Langsung aja kalau ada yang mau bertanya, boleh berbicara.
Izin bertanya ya. Baik, silahkan Bapak. Ya, Mbak gini, keterkaitan budaya, tentang adat istiadat di kita masih masih rancu dengan istilah tanah adat, bahwa tanah adat atau istilah bahasa lainnya ulayat ya. Nah itu masih banyak simpang siur dan timbul konflik di masyarakat antara tanah adat dengan tanah pemerintah atau tanah hak milik. Itu kan ada kriteria atau status namanya yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara pandang tentang dunia antropologi dengan serapan budaya lokal, penanganan tentang sengketa tanah itu dengan kacamata hukum negara, gitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik, langsung saya jawab aja ya atas pertanyaan Bapak yang tadi. Nah, itu kalau misalkan dalam perspektif antropologi hukum, konflik sengketa tanah adat tersebut itu antara masyarakat adat dengan negara terjadi karena adanya perbedaan sistem nilai, ya cara pandang dan konsep kepemilikan. Nah, mungkin bagi masyarakat adat itu tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan memiliki makna sosial, eh, kultural, dan spiritual. Nah, tanah dianggap sebagai warisan leluhur yang bersifat komunal atau milik bersama dan biasanya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Nah, konsep inilah yang dikenal sebagai tanah ulayat yang keberadaannya diatur oleh hukum adat dan diakui dalam kehidupan masyarakat setempat. Nah, sebaliknya, negara itu melalui hukum positif memandang tanah sebagai objek hukum yang dapat dimiliki secara individual dan diatur melalui sertifikat resmi biasanya. Nah, negara juga memiliki kewenangan untuk menguasai tanah demi kepentingan pembangunan. Nah, perbedaan inilah, kesenjangan ini yang menciptakan benturan antara hukum berbasis budaya atau adat dengan hukum formal. Nah, antropologi hukum ini melihat konflik ini tuh sebagai bentuk legal pluralis atau pluralisme hukum, yaitu adanya lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan di dalam masyarakat. Nah, konflik ini tuh muncul karena hukum negara seringkali lebih dominan dan kurang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. Nah, dari sudut pandang sosial itu, konflik ini juga berkaitan dengan identitas dan keberlangsungan hidup di masyarakat adat. Nah, ketika tanah diambil, bukan hanya sumber ekonomi yang hilang, tetapi juga jati diri dan struktur sosial mereka. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan antropologi hukum adalah pendekatan yang akomodatif dan kontekstual, yaitu dengan mengakui keberadaan hukum adat dan mengintegrasikannya dalam sistem hukum nasional agar terciptanya keadilan yang lebih substantif. Mungkin begitu Bapak, apakah cukup jelas jawabannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Izin Mbak, izin bertanya. Ya, silahkan Ibu. Ya, begini Mbak, di beberapa daerah itu kan masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan secara adat ya, atau agama lah. Terus tanpa dicatatkan ke negara secara sah gitu. Secara budaya mungkin perkawinan tersebut dianggap sah karena telah memenuhi syarat adat dan sudah menjadi pengakuan lah dari masyarakat seperti itu.
Namun dalam hukum negara mungkin ya gitu kan, undang-undang perkawinan itu perkawinan itu yang dianggap sah jika dicatatkan secara resmi ya, seperti itu. Akibatnya muncul masalah sosial seperti anak yang kesulitan mendapatkan akte kelahiran, kemudian juga hak waris yang tidak jelas, hingga perlindungan hukum bagi istri yang lemah, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana perbedaan makna keabsahan perkawinan menurut budaya masyarakat dan menurut negara, mencerminkan perbedaan nilai sosial, serta bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial keluarga dalam masyarakat. Mungkin itu aja Mbak yang ingin saya tanyakan. Barangkali Mbak bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas partisipasi dan pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Nah, dari kasus Ibu dan pertanyaan tersebut, menurut saya dalam perspektif antropologi itu ada perbedaan antara sah secara adat dan sah secara hukum negara. Nah, di sini menunjukkan adanya perbedaan makna keabsahan tadi yang berdasarkan nilai sosial dan budaya. Nah, dalam masyarakat adat, biasanya suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan adat. Nah, seperti adanya upacara adat, persetujuan keluarga, dan pengakuan dari komunitas. Nah, keabsahan ini bersifat sosial dan kultural karena yang terpenting bagi mereka adalah pengakuan dari lingkungan masyarakat. Namun, dalam hukum negara, keabsahan perkawinan ditentukan oleh aturan formal, yaitu harus dicatatkan secara resmi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Nah, tanpa pencatatan itu, menurut hukum negara, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun secara budaya itu diakui. Nah, antropologi hukum itu memandang hal ini itu sebagai perbedaan sistem legitimasi, Bu, yaitu legitimasi sosial atau adat dan legitimasi legal atau negara ya. Keduanya sama-sama itu memiliki kekuatan dalam konteks masing-masing, tapi seringkali yaitu tidak berjalan selaras. Nah, dampak sosial dari ketidaksesuaian ini tuh cukup besar ya, seperti ketidakjelasan status hukum istri dan anak, kesulitan dalam memperoleh hak waris, serta lemahnya perlindungan hukum. Hal ini tuh menunjukkan bahwa hukum negara belum sepenuhnya mengakomodasi realitas sosial dalam budaya masyarakat. Maka dari itu, antropologi hukum menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap budaya, yaitu dengan menjembatani hukum adat dan hukum negara agar tidak merugikan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak. Seperti itu, Ibu. Apakah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, siap. Terima kasih Mbak, jelas sekali. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Langsung on mic saja. Baik Kak, saya izin bertanya. Baik, silakan. Jadi begini Kak, perkembangan teknologi itu kan contohnya dalam media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat. Nah, terutama di kalangan generasi muda gitu. Jadi komunikasi yang dulu dilakukan secara langsung itu kini banyak terjadi di dunia digital. Namun perubahan ini juga
memunculkan masalah baru gitu, seperti cyberbullying, penyebaran hoax, dan penipuan online. Nah, dalam banyak kasus gitu ya, dalam dunia nyatanya, pelaku tidak merasa bersalah gitu, karena menganggap tindakan di dunia maya tidak memiliki dampak nyata seperti di dunia nyata gitu. Jadi hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dan norma sosial dalam masyarakat di era digital. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih menurut kakak tentang perubahan pola interaksi sosial di era digital ini memengaruhi, yaitu yang pertama nilai, norma, dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang gitu. Serta bagaimana sih menurut kakak yaitu masyarakat beradaptasi terhadap budaya baru tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin menjawab saya. Nah, dalam perspektif antropologi hukum itu munculnya cybercrime tidak hanya dilihat sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai akibat dari perubahan budaya dan pola interaksi sosial di era digital. Nah, perkembangan teknologi itu telah menciptakan ruang sosial baru, yaitu ruang digital yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan interaksi langsung, atau biasanya disebut face to face ya. Nah, dalam ruang ini, norma sosial seringkali menjadi lebih longgar dan individu merasa lebih bebas karena adanya jarak sosial gitu. Akibatnya terjadi pergeseran nilai dan norma di mana perilaku yang sebenarnya menyimpang di dunia nyata seperti menghina atau menipu menjadi dianggap biasa di dunia maya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan budaya dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Nah, antropologi hukum melihat bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan budaya ini, bukan hanya dengan membuat aturan baru, tetapi juga dengan memahami konteks sosial masyarakat digital. Nah, penegakan hukum tidak cukup hanya bersifat represif, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan edukatif dan kultural, seperti membangun kesadaran etika digital dan tanggung jawab sosial. Nah, selain itu juga masyarakat itu juga perlu membangun norma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terciptanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Nah, dengan demikian itu hukum dapat berjalan selaras dengan budaya masyarakat yang harus berkembang. Seperti itu, Kak. Apakah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, cukup Kak, terima kasih. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup, Mbak. Sepertinya tidak ada. Baik, cukup. Terima kasih kepada semuanya partisipan yang telah hadir dan mengikuti pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk bergabung. Sekian pemaparan dan diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.